Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat. Ya, Sobat RH sekalian, saya akan membahas satu hal yang penting dibahas sepertinya, yaitu terkait dengan pernyataan Immanuel Ebenezer alias Noel yang mengatakan bahwa sinyal penggulingan 98 itu sudah menguat dan katanya cuma PDIP dan Habib Rizik yang bisa selamatkan Prabowo. Tanda tanya. Ini menarik ya, kenapa dia ngomong begitu, dia bilang begitu. Kita bacakan dan nanti kita lihat plus dan minus pemerintahan Prabowo Subianto. Ini. Dan saya harus disclaimer dulu ya, saya bukan orang yang berminat atau ingin menjabat dalam pemerintahan ini, tidak, karena saya sudah mengatakan tidak mungkin dan tidak akan, ya. Dan tidak juga ditawari. Jadi long bagi saya kan. Suara.com, mantan wakil menteri ketenagakerjaan Wamenakar Immanuel Ebenezer atau Noel menyarankan Presiden Prabowo Subianto merangkul PDI Perjuangan dan kelompok Habib Rizik Syihab di tengah ancaman gejolak politik yang disebutnya sedang dipersiapkan sejumlah kelompok. Saran itu disampaikan Noel setelah sebelumnya mengklaim ada konsolidasi besar yang berpotensi memicu eskalasi politik menyerupai reformasi 1998 pada Juni hingga Juli 2026. Menurut Noel, kondisi tersebut membuat Prabowo perlu memperkuat barisan dengan pihak-pihak yang dinilai memiliki loyalitas politik dan ideologis yang kuat. Pak Prabowo harus mampu mencari kawan yang strategis dan kawan loyal. Pertama, kawan loyal dan partai loyal adalah Partai PDIP. Kedua, barisan Habib Rizik yang hari ini luar biasa punya loyalitas kepemimpinannya. Dan PDI juga punya loyalitas ideologis. Tutur Noel kepada awak media usai persidangan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Noel menilai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo tidak bisa dianggap sepele. Ia mengklaim berbagai elemen masyarakat mulai dari kelompok sipil, mahasiswa, buruh hingga organisasi masyarakat telah melakukan konsolidasi. Saya coba ingatkan Pak Prabowo dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society, dan semuanya tinggal satu, butuh satu pemicu katanya. Trigger mechanism ya. Ia bahkan menyebut potensi gejolak tersebut bisa menyerupai peristiwa reformasi 1998 apabila pemerintah tidak peka membaca situasi yang berkembang. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi jika Pak Prabowo tidak peka terhadap kejadian ini, tegasnya. Selain faktor politik, Noel menilai tekanan ekonomi dapat menjadi pemantik yang memperbesar ketidakpuasan publik. Ia menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah dan kondisi pasar saham sebagai sinyal yang patut diwaspadai. Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial yang indikatornya adalah gejolak ekonomi, ungkapnya. Karena itu Noel mengingatkan Prabowo agar berhati-hati memilih sekutu politik. Menurutnya pemerintahan membutuhkan mitra yang memiliki komitmen dan loyalitas, bukan sekadar kedekatan karena kepentingan kekuasaan. Jangan cari partai yang kesana kemari dan jangan cari kawan yang hanya orientasinya jabatan dan uang. Kasihan Pak Prabowo, beliau orientasi kerajanya udah luar biasa, pungkasnya. Ya, sobat RH sekalian, kalau kita bahas ya.
ada hal yang menarik untuk dibahas menurut saya adalah yaitu mengapa orang kemudian dalam tanda kutip ya tidak suka kepada Prabowo. Oke, itu coba kita put everything on the table biar kita objektif ya. Kenapa kemudian tidak suka dengan Prabowo Subianto? This is the question ya. This is a question. Kenapa tidak suka dengan Prabowo Subianto? Oke. Kalau kita bedah satu-satu dan kenapa orang seperti Emmanuel Ebenezer kemudian menunjuk PDIP sebagai mitra strategis yang bisa menyelamatkan plus Habib Rizik Syihab ya, kelompok Habib Rizik Syihab. Kalau kelompok Habib Rizik Syihab yaitu FPI, Front Pembela Front Persatuan Front apa ya FPI itu sekarang ya, Front Persatuan Islam atau Front Persaudaraan Islam. FPI Front Persaudaraan Islam ya. Dan kemudian GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama, dan satunya lagi adalah PA 212, Persaudaraan Alumni 212. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kemudian harus tidak setuju pada Prabowo? Apa penyebab orang kemudian nggak suka pada Prabowo dan lain sebagainya? Kalau kita mau lihat secara jernih ya, ketidaksukaan terhadap Prabowo itu banyak kalau kita sebutkan satu-satu. Dan itu wajar saya kira ya. Pertama adalah ketidaksukaan ketika Prabowo Subianto dalam pemilu dulu nih sebelum terpilih menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jadi orang kemudian mati rasa cintanya atau mati jalan untuk mencintai ketika Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka. Why Gibran? Apakah karena dia sophisticated leader? Sudah proven? No, karena dia adalah putra Jokowi yang bisa menggerakkan state apparatus, state financial resources, dan state facilities untuk memenangkan pemilu. Itu satu, ya, orang kemudian tidak suka. Yang kedua adalah Prabowo dalam tanda kutip menggandeng Jokowi dalam pemenangan pemilunya sehingga bisa menggunakan segala fasilitas yang masih dikuasai oleh presiden aktif. Yang pada waktu itu kan yang menjabat presiden kan Jokowi. Dua ya. Kemudian kesalahan dan ketiga ya pemilunya curang. Pilpresnya curang. Banyak indikator yang mengatakan pilpresnya itu curang. Sebagai contoh adalah suara untuk pemilihan pilpres itu jauh lebih banyak dibandingkan suara untuk pemilu legislatif. Di pemilu legislatif kok PDIP yang juara 1, sementara Gerindra yang mengusung Prabowo hanya juara 3 saja. Ini juga sangat aneh, karena kalau kita bicara tentang kotel efek ekor jas, harusnya yang menang ya Gerindra. Itu satu hal ya. Oke, kemudian sudah menjadi 3 ya, alasan ketika pra pemilu. Nah sekarang ketika alasan menjadi presiden, orang berusaha, yang saya lihat, berusaha untuk melupakan segala kecurangan dan segala langkah-langkah pragmatis dari Prabowo dengan menggandeng Gibran. Udahlah, orang menganggap bahwa yang penting kan presidennya Prabowo. Saya tidak peduli dengan Gibrannya. Sering orang mengatakan begitu kan. Saya mau ikut karena saya mau ikut Prabowo, tidak mau ikut Gibrannya. Oke. Sehingga orang bisa menerimanya. Dan kemudian berharap-harap cemas terhadap kabinet yang akan dibentuk. Orang berharap-harap cemas. Dan ternyata ketika kabinet diumumkan, tidak hanya karena dia menjadi kabinet jumbo, terkesan semua yang berjasa dalam pemilu diakomodir, ya, walaupun barangkali tidak lagi pakai prinsip the right person on the right place,
disediakan jabatan menteri dan setingkat menteri lebih dari 100 misalnya, dan akhirnya kabinet yang muncul adalah kabinet gemuk sekali. Dan ternyata dalam kabinet tersebut masih banyak orang-orang Jokowi yang ditengarai justru yang paling berpengaruh dalam membangun sistem rusak Jokowi selama 10 tahun. Ada beberapa orang ya, orang menyebutnya, you can name it. Presiden Prabowo mengangkat orang-orang yang sudah dipakai oleh Presiden Jokowi. Sehingga orang pun kemudian menjadi kecewa. Oke. Berikutnya kekecewaan lainnya adalah pengangkatan secara istimewa seorang mayor dalam jabatan setingkat menteri yang namanya sekretaris kabinet, yang akhirnya demi yang bersangkutan terpaksa dikoreksi. Ini hanyalah jabatan setingkat eselon 2 yang kita tidak melihat gerak-geriknya sebagai eselon 2 karena yang terlihat adalah dia orang yang paling berpengaruh. Belakangan malah ingin diproyeksikan sebagai pengganti. Nah, inilah yang kemudian orang merasa bahwa kok pada hari pertama Prabowo sudah beda. Tapi itu pun orang memberikan jangka waktu. Ada yang 1 tahun, 6 bulan, 1 tahun, dan ada yang 2 tahun. Ya udahlah, kita tunggu. Ya, itu kan belum Prabowo yang sebenarnya. Prabowo yang sebenarnya nanti setelah kapan begitu. Nah, sekarang kita tidak tahu. Misalnya patokannya pada tanggal 20 Agustus ini, 20 Oktober ini, apakah apakah Prabowo akan menjadi sosok yang berbeda? Dia akan pecati orang-orang yang tidak sejalan, pencoleng, yang hanya mencari muka dan lain sebagainya. Dia cari orang-orang yang betul-betul profesional. Maka kita bisa lihat beberapa hal yang dilakukan antara lain ya melakukan reposisi dan mengganti orang-orang yang tidak cakap. Maka Menteri Keuangan ditepot karena tidak sesuai misinya. Di sisi lain dia mengangkat terakhir orang seperti Jumhur Hidayat yang merupakan pemimpin buruh. Apakah ini sudah memuaskan? Ternyata belum juga. Karena orang masih menganggap Prabowo tidak memiliki determinasi untuk misalnya memberantas korupsi dan pisah dari Jokowi. Kasus ijazah palsu ini saja misalnya terkesan Prabowo keep silent, ya. Antara mengambil keuntungan karena Jokowi tersandra atau memang tidak terlalu peduli. Yang kata Sahganda pernah mengatakan ya cuma prioritas kesekian lah dari banyak prioritas yang ada soal ijazah. Tetapi soal-soal lain pun tidak bisa dikatakan pemerintahan berhasil. Terlepas dari klaim Zulkifli Hasan di sini yang mengatakan bahwa kita kelebihan stok beras sampai 5 juta ton gitu ya, dan itu adalah yang terbesar dalam sejarah Republik ini, orang masih melihat data-data kuantifikasi yang berbicara sebaliknya. Misalnya mengenai indeks persepsi korupsi yang pada tahun 2025 menjadi 34 kembali setelah sempat menanjak ke angka 37. Perlu dipahami Sobat Era sekalian, IPK peninggalan terakhir SBY ketika harus berhenti dari jabatannya pada tahun 2019 itu adalah 34 setelah sebelumnya 20. Oleh pemerintahan Jokowi, angka 34 itu berhasil dinaikkan sampai 40 pada periode pertama pemerintahannya. Tapi kemudian turun menjadi 34 dan sempat sedikit naik menjadi 37. Dan sekarang 34 lagi. Nah, dari angka ini maka kita paham bahwa sesungguhnya pemerintah ini belum atau tidak berhasil dalam hal pemberantasan korupsi. Bahkan sekarang kita disibukkan dengan kontroversi letkol. Sekarang sudah menjadi letkol TNI yang dianggap ya menjadi duri dalam pemerintahan Prabowo karena kedekatannya yang luar biasa, yang semua orang mengatakan wow semuanya untuk letkol TNI. Jadi dan kita belum melihat bahwa apa yang dikatakan Prabowo delivered selama hampir lebih dari 1,5 tahun pemerintahannya dan hampir menjelang 2 tahun pemerintahannya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, berarti pemerintahnya sudah 1 tahun 7 bulan.
Dan dalam 1 tahun 7 bulan ini, orang belum melihat sebuah gerakan yang masif, misalnya untuk memberantas korupsi, gerakan yang luar biasa untuk menunjuk pejabat-pejabat publik yang memang punya karakter, punya integritas, tidak korup dan lain sebagainya. Dengan korupsi yang melibatkan Silmi Karim, kemudian Kepala BGN Dadan Hindayana, maka itu menunjukkan bahwa Prabowo paling tidak gagal dalam memilih pembantunya yang jujur, amanah, profesional, dan lain sebagainya. Silmi bukan orang yang buruk sesungguhnya. Dari latar belakang pendidikannya luar biasa, tetapi akhirnya integritas itu kadang-kadang tidak bisa diukur dari latar belakang pendidikan. Saya pun sebenarnya kecewa, sempat mengundangnya di sini untuk pertemuan kedua kalinya, termasuk kagum dengan latar belakang dan kehebatan beliau ya, tapi ternyata terjerembab juga. Sekarang digantikan oleh Nani Sdeyang. Apakah seorang Nani dalam konteks BGN sorry ya, ini dalam konteks yang lain. Ketika BGN kemudian digantikan Dadan digantikan Nani Sdeyang karena Dadan pun dicokok kasus yang sama korupsi, maka kita akan tanya apakah seorang Nani itu akan kuat menghadapi godaan gelombang uang yang luar biasa, 1 triliun per hari dalam proyek makan bergizi gratis itu. Nah, kita meragukannya. Karena itu pertanyaannya adalah apakah akan ada reshuffle besar-besaran dan kemudian mencari orang-orang dengan integritas baik untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Yang dijamin tidak akan nyolong, kira-kira begitu. Nah, cuman memang tidak mudah juga mencari orang seperti itu di Indonesia ini. Di pemerintahan terdengar kritis, tapi ketika masuk kekuasaan ya larut juga. Jadi banyak hal yang harus dilihat ya. Dan ketika orang seperti Noel mengatakan bahwa Habib Rizik, kelompok Habib Rizik dan PDIP yang bisa menolong Prabowo, saya kira sama saja kalau untuk partai politik. Toh PDIP berkuasa selama 10 tahun dan baru pisah pada akhir masa-masa pemerintahan Jokowi karena Jokowi didukung atau tidak mendukung calon dari PDIP, itu menunjukkan bahwa sikap PDIP itu tidak genuine juga. Ketika dia di kekuasaan, dia juga tidak bisa mengendalikan orang-orangnya untuk misalnya tidak menjadikan republik ini barang jarahan misalnya. Jadi selalu ada dilema seperti itu. Kelompok Habib Rizik sebenarnya kelompok yang tetap berada di pinggiran. Ya hanya sekarang bedanya adalah kalau dulu sama sekali macet komunikasinya dengan istana atau link-link istana, sekarang sepertinya ya, ada penetrasi ke arah sana. Atau sebenarnya Rizik Syihab atau Habib Rizik itu juga pendukung pendukung Prabowo di tahun 2019 kan. Sehingga kalau dia kemudian masih punya histori seperti itu dan Prabowo tidak heran. Tapi apakah iya mereka bisa menjadi penyelamat Prabowo di satu sisi? Apakah ia sudah konsolidasi itu luar biasa seperti yang dikatakan nol? Saya kira tidak dua-duanya for this time. Untuk waktu sekarang ini menurut saya ya politik itu lebih banyak akan ditentukan oleh presiden sendiri, sementara kekuatan-kekuatan revolusioner, reformatif di luar ya mungkin tidak kuat-kuat amat. Kecuali tadi eskalasinya makin membesar, makin membesar, makin membesar secara organik. Tapi ketika berusaha di skenario kan A, B, C dan lain sebagainya, saya kira tidak mudah. Itu terjadi pada masa pemerintahan Jokowi, walaupun kita misalnya sudah jengkel dengan masa pemerintahan 10 tahunnya, tapi ternyata dia tidak bisa diapa-apakan juga dan memang pada waktu itu ya agak sulit mengkonstruksikan kesalahan konstitusional apa yang menyebabkan Jokowi harus di-impeach misalnya. Perkara dia kemudian tidak perform itu soal lain. Tapi kalau dicari ya pasti ada.
misalnya nepotisme dia atau melindungi KKN keluarga dan lain sebagainya. Tapi susahnya kekuatan-kekuatan di DPR tidak revolusioner, tidak reformatif, tapi kekuatan-kekuatan status quo semua. Bahkan banyak orang-orang Orde Baru yang masih bercokol di sana. Kalaupun kemudian ada yang di luar Orde Baru, ya bisa dikatakan new new Orde Baru. Jadi tetap Orde Baru juga sesungguhnya. Bahkan puncak dari keorde baruan tersebut adalah jadinya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu orang seolah-olah melupakan bahwa masa Soeharto adalah masa yang pahit. Ya, pahit karena saya juga merasakan sebagai aktivis, waduh, nggak gampang pada masa pemerintah Soeharto. Salah ngomong sedikit bisa hilang kita. Tapi pada masa pemerintah setelahnya, tidak bisa mereka mengklaim bahwa itu adalah buah karya mereka, termasuk Jokowi dan Prabowo. Demokrasi ini bukan karena demokrasi karena Jokowi atau Prabowo. Demokrasi yang ditandai dengan bergugurannya para syuhada reformasi itu adalah yang dibangun oleh kesadaran kolektif tokoh-tokoh tahun 98 plus komponen mahasiswa. Mereka lah yang sesungguhnya lokomotif reformasi sejatinya, bukan Prabowo, apalagi Gibran Raka Buming Raka. Nah sekarang dengan faktor-faktor yang membuat orang kecewa dengan performa pemerintahan Prabowo, apalagi dikaitkan dengan hubungannya dalam tanda kutip dengan letkol tadi, maka orang tidak berharap 2029 sampai 2029 akan ada perubahan yang signifikan. Kecuali bisnis as usual dan orang-orang yang pencoleng di seputar istana tetap berkeliaran dan sehingga program-program yang menghasilkan banyak uang seperti MBG itu dibela bukan karena ingin memperhatikan nasib rakyat, karena di situ duitnya bejibun. Kira-kira begitu. Apa yang harus dilakukan Prabowo? Be an enlightened leader. Jadilah pemimpin yang tercerahkan. Ambil langkah-langkah progresif reformatif, bukan progresif, ya, progresif reformatif dalam beberapa hal. Singkirkan orang-orang yang kira-kira akan menjadi benalu kekuasaan. Ambil orang-orang yang punya komitmen. Semua putra terbaik harus diambil, kecuali Refli Harun nggak perlu diambil ya, karena saya sudah berkomitmen untuk berada di luar pemerintahan. Mungkin sampai kapan, we don't know exactly. Tetapi intinya adalah tidak pada masa pemerintahan Prabowo Gibran.